minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel Kanayuda mempersembahkan Cersil Sinar Gatra Bumi episode yang ke-13. Selamat mendengarkan. Di dalam sebuah sanggar terlihat Swandaru Geni yang bergerak meliak-liuk dengan watak yang terhitung gemuk, sedikit memancing senyum di Ronggo Agung Sedayu. Meskipun demikian, bobot tubuhnya yang semakin memberat namun semakin lincah serta ringan dalam bergerak telah menandakan getar yang semakin dalam dari tata gerak ciri Windu Jati. Melenting seringan kapas dan mendarat mantap seberat batu hitam, tata geraknya sudah memasuki getar Aji Tamengwojo. Semenjak pertemuan terakhir mereka, tampaknya Aji Tamengwojo Swandaru semakin tebal saja. Kakang Agung Sedayu, sepertinya Aji Tamengwojoku ini perlu Kakang uji lagi, apakah sudah cukup atau perlu ditingkatkan lagi, berkata Swandaru yang telah menjejakkan kakinya di atas patok gelugu kelapa di tengah sanggar itu. Baiklah Hadi, aku akan mencoba memindahkan Aji Tamengwojomu itu. Bersiaplah, berkata Ki Ronggo Agung Sedayu. Kemudian Ki Ronggo Agung Sedayu segera menyusul melompat di atas patok-patok yang ada di dalam sanggar kanuragan itu. Mereka akan berlatih perang tanding di atas patok-patok bukan saja untuk menguji tebal dan kerasnya Aji Tamengwojo, namun juga untuk menguji beberapa dalam penguasaan ulah kanuragan ciri Windu Jati itu sendiri. Sebuah tendangan kaki kanan menyamping melesat ke arah dada Swandaru Geni. Sebagai serangan awal menduru dengan sangat kerasnya, keduanya memang tidak perlu berbasa-basi lagi untuk meningkatkan serangan selapis demi selapis. Serangan keduanya benar-benar pada inti dari gerak perkasa Windu Jati itu sendiri. Swandaru Geni tentu tidak akan dengan sengaja menerima serangan dengan dada tengadah. Digesernya kaki kanannya ke patok yang lain dan tangan kanannya menangkis sambaran kaki yang seperti lemparan batu hitam sebesar anakan kerbau itu. Suara benturan itu sangat keras dan sedikit mengguncang Aji Tamengwojo miliknya. Swandaru Geni terpaksa sedikit meringis ketika rasa nyeri seujung rambut telah menelusup sampai ke tulang belulangnya. Kepalan tangan dan sepakan kaki orang-orang Windu Jati memang tak ubahnya, bagaikan lemparan batu hitam sebesar dan seberat anakan kerbau. Sedikit saja lengah maka lawan mereka akan tumbang dengan watak serasa berpatahan seluruh tulang belulangnya. Atur tenaganya dan lebih sembang Adi, hasil serangan atau pertahanan akan lebih berhasil. Pada keseimbangan pengaturan tenaga candangan itu sendiri, Aba-aba Agung Sedayu mengingatkan Swandaru sebab terlalu condong pada satu sisi akan menyulitkan jika harus berubah secara tiba-tiba. Gerakan mereka semakin berbobot, semakin keras dan semakin rumit. Untuk menghindari akibat tak disengaja, Agung Sedayu juga menerapkan aji yang sama dengan keistimewaan tersendiri. Ilmu kebal yang didapatnya dari kitab Ki Waskita telah diubahnya menjadi dasaran Aji Tamengwojo miliknya, sehingga Aji Tamengwojo miliknya tidak hanya mengeraskan sekeras-keras lempengan baja selapis demi selapis udara di atas kulit dan ujung rambut kulit, namun juga telah mengeraskan serta melihatkan daging yang ada di bawahnya dan tulang belulangnya. Tandang keduanya bagaikan dua ekor gajah yang mampu beloncatan di atas patok-patok bambu, pohon, kelapa tanpa menyentuh bumi. Semakin lama benturan di antara mereka semakin keras, seiring kuatnya tenaga cadangan serta getar ilmu Aji Tamengwojo
yang mereka ungkapkan. Bukan hanya Swandaru Geni, Agung Sedayu sendiri juga harus menggeretakkan giginya ketika kaki Swandaru yang gemuk itu telah menyusup pertahanannya serta menghantam perutnya. Benturan itu tidak hanya bersuara seperti orang yang menebang pohon pisang, namun telah berubah seperti benturan besi dengan besi ketika keduanya semakin memuncakkan Aji Tamengwojo miliknya masing-masing. Gatra Bumi yang lewat di depan sanggar Kanuragan untuk mengambil polo kempedem di lubung samping sanggar atas perintah Nyi Sekar Mirah menjadi terkesiap ketika melihat keduanya berlatih seperti sebuah perang tanding yang sungguh-sungguh. Kadang Ki Ronggo Agung Sedayu terjajar beberapa patok ke belakang, terkadang Ki Swandaru Geni yang terjatuh berdebun di atas patok bambu dan kayu glugu kelapa itu yang kemudian melenting lagi dengan sikapnya. Para pendengar, demikianlah cersil serial Gatra Bumi episode yang ke-13, dan nantikanlah episode selanjutnya. Namun bila ada yang berkenan subscribe, like maupun komennya dipersilahkan. Terima kasih, sampai jumpa.